Salam anak-anak yang kekasih, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harapkan kalian semua dalam keadaan yang sehat. Selamat berjumpa lagi di dalam pelajaran Sekolah Agama 1 di Distrik Purwokerto. Sebelum kita memulai pelajaran, mari bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa Makasih yang bersemayam di kerajaan surga, Bapa, pada kesempatan ini bersama-sama kami para siswa Sekolah Agama 1 di Distrik Purwokerto datang ke hadapan-Mu. Kami bersama-sama menyembah-Mu dan memuji-Mu. Kami bersyukur atas hari yang telah kami lalui dan atas kasih-Mu. Pada kesempatan ini kami boleh bersama-sama berkumpul meskipun melalui daring. Kami ingin belajar bersama-Mu dalam pelajaran agama yang telah Engkau sediakan. Bapa, berkati pelajaran hari ini. Berkati guru yang mengajar kami serta saran dan prasarana yang kami gunakan. Hadirlah di tengah-tengah kami, ajarlah kami dan bukalah hati pikiran kami supaya kami dapat mengerti apa yang Engkau ajarkan. Bapa, kami menyekutukan doa kami dengan doa para pembawa berkat kami. Berilah lebih dari apa yang kami mohonkan berdasar kehendak Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Judul pelajaran minggu ini adalah penyelamatan dan pemeliharaan Laut Teberau dan pengembaraan di padang gurun. Tujuan dari pelajaran kali ini yaitu anak-anak mengenali bahwa Allah yang Maha Kuasa memelihara umat-Nya. Ini yang pertama, perjalanan umat Israel melalui Laut Teberau. Kemudian pemeliharaan umat dengan air, mana, dan burung puyuh. Dan yang ketiga, Allah juga memelihara kita. Mari kita simak video berikut. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam menuju ke Laut Teberau. Maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Segala kuda dan kereta Firaun, ia membawa 600 kereta yang terpilih, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel, dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka.
Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, mati terhantar di pantai laut. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, Apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka, firman-Nya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan gunung Sinai. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun,
dan berkata kepada mereka, Kalau kami mati, sebab kamu membawa kami keluar kepada gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, Petang ini, kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi, tampaklah pada permukaan padang gurun halus seperti embun beku di bumi. Ketika matahari panas, cairlah itu. Umat Israel menyebutkan namanya manna. Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Musa berkata kepada mereka, Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Pungutlah itu masing-masing segomer seorang. setiap pagi mereka memungutnya, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan sampai pagi, berulat dan berbau busuk. Dan pada hari yang ke-6, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Pada hari ke-7, katalah Musa kepada mereka, Sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Adalah hari pergantian penuh. Makanlah itu pada hari ini. yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Anak-anak yang kekasih, setelah melihat video di depan, kita dapat belajar tentang hal-hal sebagai berikut. Allah memelihara umat Israel dalam pengembaraan mereka di padang gurun. Allah menuntun mereka pada jalan yang benar. Allah sangat dekat dengan mereka di dalam tiang awan dan tiang api. Allah memberikan kepada mereka pertolongan tepat pada waktunya. Allah pada masa sekarang juga memelihara kita. Allah menuntun kita pada jalan yang benar. Allah memberikan kepada kita para rasul yang memimpin umat Allah dan mempersiapkannya untuk persekutuan dengan Yesus Kristus. Allah dekat dengan kita, di mana Allah mengenal setiap anaknya. Ia mendengarkan doa kita, Ia menjumpai kita di dalam kebaktian. Allah memberikan kepada kita pertolongan tepat pada waktunya. Pada orang-orang Israel, pertolongan Allah dinyatakan di dalam perkara-perkara duniawi. Pada masa kini, Allah mengutamakan agar kita mencapai tujuan kepercayaan kita. Allah memberikan perlindungan para malaikat kepada kita yang kita mohonkan setiap hari. Kita mengalami bahwa Allah menolong kita di dalam hidup sehari-hari. Tugas untuk anak-anak yang kekasih yang bisa dikerjakan secara mandiri, yaitu ceritakan kepada orang tua kalian atau mungkin saudara kalian atau mungkin guru kalian pengalaman pribadi kalian di mana kalian dapat mengalami pertolongan dari Allah. Untuk menutup pelajaran pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa.
Bapa, di penghujung pelajaran agama hari ini, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Engkau telah menyertai kami, Engkau telah mengajar kami. Biarlah pelajaran yang telah kami terima hari ini akan tertanam dalam pikiran kami. Biarlah kami dapat hidup seperti yang telah Engkau ajarkan. Bapa, kami berdoa bagi rekan-rekan kami yang tidak dapat mengikuti pelajaran agama hari ini. Bagi yang sakit Engkau sembuhkan, bagi mereka yang karena keterbatasan sarana tidak dapat belajar bersama-sama kami, biarlah Engkau selalu menyertai mereka dalam belajar mandiri mereka. Bapa, kami merindukan belajar tatap muka seperti dulu. Biarlah Engkau segera membebaskan bangsa kami dari pandemi COVID-19. Bapa, berkati orang tua kami, guru-guru kami, serta para pemangku jawatan yang setiawan. Bapa, bersama-sama kami berseru, ya Tuhan Yesus, pendekkanlah waktu penantian kami, jemputlah kami dalam kemurahan-Mu. Dengarkanlah doa kami dan berikan lebih dari apa yang kami mohonkan berdasar kehendak Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Amin. Pelajaran telah selesai. Sampai berjumpa dalam pelajaran berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih.